Episode 15 Andra Becam Salim. Pagi telah datang menyambut, membangunkan setiap insan. Sepasang kaki mungilnya kini masih terus melangkah maju lalu berbalik, maju dan berbalik lagi. Yang begitu menggemaskan itu akan terus melangkah berbolak-balik. Layaknya sebuah setrika pakaian yang berfungsi untuk entah sampai kapan sepasang kaki mungil merapikan pakaian. Pagi sekali, si kecil Aida sudah mondar-mandir di lantai dasar rumahnya setelah mendapat kabar dari sang dedi. Jika di pagi inilah dedinya itu akan kembali pulang setelah hampir 1 minggu berada di luar negeri. Dan karena kabar itulah gadis kecil yang masih berusia 4 tahun itu begitu sangat tak sabar ingin segera menyambut kedatangan sang dedi tercintanya. "Nona Aida, sebaiknya Nona duduk saja ya, kasihan itu kaki Nona dari tadi mondar-mandir terus," seru Bisari pada nona kecilnya. "Tidak Bibi, Aida mau nunggu dedi, kalau Aida duduk, terus dedinya Aida datang, nanti Aidanya tidak bisa lali untuk peluk dedi," sahut Aida. "Non, kalaupun dedinya Non sudah datang, dan Nona Aida tidak memeluk dedi, pasti dedinya Non akan tetap memeluk Nona Aida," sahut Bisari yang berusaha memberikan pengertian. Baiklah Bibi, Aida nurut deh sama Bibi," sahut Aida pada akhirnya, lalu gadis kecil itu pun memilih untuk duduk di sofa empuk yang ada di ruangan itu. Sementara di lain tempat, lebih tepatnya di kafe milik Bu Dewi, nampak Fanny, Putri, dan juga Bu Dewi sendiri, tengah sibuk melayani banyak pembeli yang datang. Apalagi waktu kini masih terasa begitu sangat pagi, sehingga sangat banyak orang yang berdatangan terutama bagi mereka yang ingin sarapan agar dapat mengganjal perut mereka yang terasa sudah lapar. Pada hari ini Putri tidak melakukan kuliah karena tidak ada jadwal kuliah. Sehingga membuat gadis itu pun benar-benar memanfaatkan waktu liburnya untuk membantu sang ibu dalam menjalani usahanya. "Bu, meja di nomor 9 ingin menambah 1 porsi lagi katanya," seru Fanny. "Baiklah nak," sahut Bu Dewi, lalu wanita parubaya itu pun kembali menyiapkan menu yang sama sebelum akhirnya diserahkan pada Fanny. Dan ketiga wanita itu pun terus melayani banyak pembeli yang sudah keluar masuk di kafe mereka. Mungkin, suasana di kafe Bu Dewi, baru akan terasa mulai lengang ketika waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 pagi, sama seperti hari-hari biasanya. Setelah hampir pukul setengah 9 menantikan kehadiran sang dedi. Kini gadis kecil yang bernama Aida itu, nampak begitu kecewa lantaran dedi yang ditunggu-tunggunya tak kunjung datang. Sehingga dari hal itu, membuat si kecil Aida, lebih memilih menuju kamar untuk mengurangi rasa kekecewaannya. "Non, sarapan dulu yuk, ini sudah pukul setengah 9 loh, tapi Nona Aida masih belum sarapan sama sekali," seru Bisari pada nona kecilnya. "Tidak Bibi, Aida malas sarapan sekarang. Habisnya dedi ingkal janji, katanya mau pulang pagi ini, tapi ini kan sudah mau siang," sahut Aida dengan raut sedikit merengutnya. "Ya sabar dulu Non, mungkin dedinya Nona Aida masih dalam perjalanan, kan dedinya Non bukan hanya pergi keluar kota, tapi keluar negeri," sahut Bisari yang lagi berusaha untuk memberikan pengertian pada nona kecilnya. Dan setelah Bisari mengucapkan kalimat itu, tak ada lagi sahutan dari si kecil Aida. Sebenarnya Aida tak masalah jika dedinya pulang terlambat. Namun yang membuatnya sangat berharap jika dedinya akan segera kembali adalah karena keinginannya yang ingin segera bertemu dengan bundanya. Aida ingin berkunjung ke rumah bunda barunya itu dengan mengajak dedinya. Di saat si kecil Aida masih berada di dalam kamar dengan ditemani oleh Bisari, ternyata telah datang sebuah mobil mewah yang memasuki halaman rumah yang begitu luas itu. Semua orang yang masih berada di dalam ruangan sudah pasti tak dapat mendengar adanya deru mobil mewah itu. Brem, deru mobil mewah itu pun telah berhenti dengan mendarat di parkirannya. Semua penjaga yang berada di sekitar area itu pun datang mendekat untuk menyambut sosok yang akan keluar dari dalam mobil mewah itu. Hingga tak lama dari itu, sosok yang dinantikan itu pun telah benar-benar keluar menampakkan dirinya. "Selamat datang Tuan," seru sapa semua penjaga yang menyambut kedatangan tuannya, namun sapaan mereka sama sekali tak mendapat sahutan dari sang tuan. "Ya, dialah Andra Becam Salim, seorang pria dingin tak tersentuh yang terkenal dengan kekayaannya yang begitu luar biasa banyak.
Andra Beckham Salim bukan hanya dikenal di tanah kelahirannya saja, namun dirinya juga sangat dikenal oleh banyak orang di negara luar karena berbagai usahanya yang begitu luar biasa besar. Andra Beckham Salim memiliki banyak perusahaan yang berkembang sangat besar dan maju, sehingga membuat banyak para pengusaha yang lainnya begitu sangat tertarik dan ingin menjalin kerjasama dengannya agar mereka bisa mendapat keuntungan yang besar dalam bisnis mereka. Sosoknya yang sangat realistis, cerdas, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan usahanya membuat mereka sangat percaya dan tak meragukan akan kemampuan dari sosok Andra Beckham Salim. Dan kini, sosok pria yang akrab disapa dengan panggilan Tuan Andra itu, terus melanjutkan langkah lebarnya menuju rumah besarnya. Pria yang telah berusia matang itu terus melangkah karena dirinya sudah tak begitu sabar ingin segera menemui sosok gadis kecilnya. Yaitu satu-satunya sosok yang paling mampu membuat dirinya tersenyum bahagia setelah kepergian istri tercintanya. Dan kini, Andra pun telah berhasil menaiki anak tangga dan mulai menuju ke kamar sosok gadis mungilnya itu. Ceklek, pintu kamar itu pun telah berhasil dibukanya. Sayang, seru suara bariton itu pada gadis kecilnya. Dedi, sahut gadis kecil itu. Dedi, sahutnya lagi. Lalu gadis kecil itu pun langsung berhambur memeluk tubuh kekar dedinya. Oh, putri Dedi, sahut Andra dengan perasaan sayangnya, lalu pria bertubuh tinggi itu pun membawa gadis kecilnya ke dalam gendongannya. Dedi, kenapa Dedi lama sekali pulangnya? 2. Aida kan lindu. Seru gadis kecil yang ternyata memang benar Aida. Maafkan Dedi sayang, kan Dedi banyak pekerjaan, jadinya Dedi pulangnya agak terlambat. Maafkan Dedi ya. Putri Dedi ini mau kan memaafkan Dedi. Kap, petik 2 titik, sahut Andra dengan mencium kening putrinya. Setelah mendengar penuturan maaf dari Dedinya, membuat Aida sepertinya akan memanfaatkan momen ini. Puan, kalau begitu, saya pamit keluar dulu. Seru Bisari, di saat Tuan Andranya masih mengobrol dengan sang putri. Silakan Bi, sahut Andra singkat karena sang putri masih tak kunjung menyahut. Andra pun memilih untuk duduk di sofa dengan membawa tubuh mungil putrinya itu duduk di pangkuannya. Sayang, apa yang sedang Putri Dedi pikiran? Petik 2 titik, seru Andra. Dedi serius mau dapat maaf dari Aida. Sahut Aida lagi yang ingin memastikan. Tentu sayang, Dedi merasa sangat senang jika Aida mau memaafkan kesalahan Dedi. Jika Aida sampai tak memaafkan kesalahan Dedi, nanti Dedi tidak bisa tidur. Sahut Andra. Oke, tapi ada syaratnya. Sahut Aida. Apa syaratnya? Petik 2 titik, tanya Andra. Syaratnya adalah, hari ini, Dedi halus antal Aida ke rumahnya Bunda. Sahut Aida pada akhirnya dengan tersenyum. Mendengar kata Bunda dari mulut mungil putrinya, seketika itu membuat Andra menjadi mengernyit bingung. Bunda siapa sayang? Petik 2 titik, sahut Andra bingung. Bundanya Aida Dedi, sahut Aida. Dengan penuh keyakinan, bundanya Aida itu, cantik sekali, kalau ketemu sama Bunda, pasti Dedi akan suka dan sayang sama Bunda, karena bundanya Aida itu orang yang baik. Imbu Aida lagi untuk semakin meyakinkan Dedinya. Mendengar jawaban yang begitu panjang lebar dari putri kecilnya, sebenarnya telah membuat hati Andra menjadi begitu penasaran. Namun, Andra tetap bersikap tenang dan mencoba untuk bersikap tak sok ingin tahu, apalagi di depan putrinya. Sebenarnya siapa perempuan yang sudah putriku anggap sebagai bunda, siapa dia yang sudah begitu lancang membuat putriku begitu dengan mudahnya menjadikan dia ibu. Ini tidak bisa aku biarkan, awas saja jika dia berani bermacam-macam pada putriku. Batin Andra yang merasa tak suka. Saat ini, sang waktu telah menunjukkan hampir pukul 2 sore, yang menandakan jika sudah saatnya lah kafe Bu Dewi akan segera ditutup. Di saat kafenya sudah hampir tutup, nampak seorang pria bertubuh tinggi nan gagahnya bersama seorang gadis kecil telah datang menghampiri kafe itu. Bu Dewi yang pada saat ini berdiri tak terlalu jauh dari etalase, bisa melihat dengan jelas siapakah sosok pria gagah itu. Mengetahui akan kehadirannya, sontak saja membuat Bu Dewi dengan segera menghampiri sosok itu. Bu Dewi benar-benar tak menyangka jika sosok yang sangat berpengaruh seperti pria itu sampai datang ke kafe kecil miliknya ini. Selamat sore Tuan Andra,
Aduh, suatu kehormatan bagi saya karena Tuan mau datang ke tempat saya yang kecil ini. Seru Bu Dewi yang masih tak menyangka dengan kehadiran sosok yang begitu disegani itu. Sore, sahut Andra singkat. Bunda ada, petik 2 titik. Tanya si kecil Aida tiba-tiba. Mendengar pertanyaan dari gadis kecil yang bisa dipastikan jika dia adalah putri dari sang Tuan Andra, membuat Bu Dewi menjadi merasa bingung. Aku kemari ingin bertemu dengan wanita yang putriku panggil Bunda, kata putriku dia wanita yang cantik dan baik hati. Bisa tolong suruh dia ke sini, putriku ingin menemuinya. Sahut Andra pada akhirnya. Mendengar sahutan dari sang Tuan, membuat Bu Dewi baru mengerti sekarang. Jadi, wanita yang dimaksud oleh Tuan Andra adalah Fanny. Baiklah Tuan, kalau begitu, Tuan dan juga Nona kecil mari duduk dulu, akan saya panggil Nak Fanny-nya. Sahut Bu Dewi lama. Dan akhirnya, Andra dan juga putri kecilnya Aida telah duduk di salah satu meja dan kursi yang ada di sana. Sementara Bu Dewi telah memanggil Fanny agar segera menemui mereka. Fanny, kamu keluar dulu sebentar Nak. Ada Tuan Andra dan juga putrinya yang ingin menemuimu. Seru Bu Dewi. Tuan Andra siapa Bu? Sahut Fanny yang merasa bingung. Wah Fanny, kamu kenal sama Tuan Andra? Wah, hebat sekali kamu Fan. Timpal putri yang merasa kagum. Tuan Andra siapa? Aku tidak mengenalnya. Sahut Fanny dengan menggeleng. Sudahlah Fan, aku tahu kenapa kamu tidak jujur. Pasti karena kamu merasa malu untuk mengakui kalau kamu memang mengenal Tuan Andra kan? Sahut putri lagi dengan sedikit menggoda sahabatnya. Tapi Put, aku benar tidak mengenal siapa itu Tuan Andra, aku saja baru tahu dari ibu kalau ada orang yang bernama Tuan Andra mencariku. Sahut Fanny lagi dengan penuh keyakinan. Benar kamu tidak mengenalinya Fan? Sahut putri lagi yang masih tak percaya. Tapi Nak, Tuan Andra dan juga putrinya mencari sosok wanita yang ciri-cirinya seperti kamu. Ibu yakin, Tuan Andra tidak mungkin salah dalam mencari seseorang Nak. Sahut Bu Dewi dengan tak kalah meyakinkannya juga. Setelah mendengar semuanya, entah mengapa membuat hati Fanny menjadi merasa takut. Fanny merasa takut akan sosok yang disebut oleh Bu Dewi dan juga putri. Bagaimana bisa orang yang bernama Tuan Andra itu ingin menemuinya sementara Fanny sendiri tak mengenalnya? Sudah Nak, ayo cepat temui Tuan Andra dan juga putrinya, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Seru Bu Dewi. Baik Bu, sahut Fanny pada akhirnya, dan mau tak mau Fanny pun harus menemui mereka. Dan jika dilihat bagaimana cara Bu Dewi dan juga putri yang sudah tahu tentang Tuan Andra, sepertinya Tuan Andra bukanlah orang biasa. Dengan berusaha menahan rasa gugupnya, Fanny pun melangkah dengan pasti untuk menemui mereka. Hingga di saat dirinya melewati pintu kafe, dapat Fanny lihat adanya sosok pria yang sedang duduk bersama dengan putri kecilnya. Karena Fanny melihat tubuh mereka dari arah samping, membuat Fanny tak bisa melihat dengan jelas dua sosok yang ingin menemuinya. Tapi, gadis kecil itu seperti tak asing. Batin Fanny. Hingga pada akhirnya, langkah Fanny benar-benar terhenti di dekat mereka. Permisi Tuan, seru Fanny dengan khas suara lembutnya. Mendengar adanya suara itu, sontak saja membuat Dedi dan juga putri kecilnya itu langsung menoleh ke arahnya. Bunda, sahut Aida dengan tatapan berbinarnya. Sayang, sahut Fanny yang begitu terharu. Bunda, petik 2 titik, pekik Aida, lalu gadis kecil itu pun langsung turun dari tempat duduknya dan berhambur memeluk bundanya. Bunda, Aida lindu, seru Aida dengan perasaan rindunya. Aida memeluk dengan begitu erat bundanya itu, begitupun dengan Fanny yang berusaha membungkukkan tubuhnya untuk memeluk tubuh mungil Aida. Fanny sudah tahu sekarang, jadi, sosok yang ingin bertemu dengannya adalah Aida, sosok anak kecil yang telah menganggapnya sebagai bundanya. Karena dilanda oleh rasa rindu, membuat Fanny dan juga Aida masih terus berpelukan dan tak menyadari dengan keadaan di sekelilingnya. Kedua wanita beda generasi itu lupa, jika saat ini di dekat mereka tengah ada seorang pria yang masih duduk tenang dengan menatap intens keduanya. Petik 2 titik, Dehem Andra. Sontak saja adanya suara deheman itu telah berhasil menyadarkan Fanny dan juga si kecil Aida dari perasaan saling merindu yang sempat mengharu biru itu. Hingga,
Fanny pun mulai melepas rengkuhannya dari tubuh mungil Aida. Dan kini, sorot mata tajam Andra sudah mengarah pada tatapan sendu kedua bola mata Fanny. Dek, Fanny begitu sangat tertegun kala dirinya benar-benar melihat sosok pria yang tengah duduk dengan penuh kewibawaan ini. Fanny sangat terkagum dengan ketampanan Tuan Andra, namun dalam waktu yang bersamaan pula dirinya juga merasa takut akan sosok Tuan Andra ini. Berwajah tampan, berhidung mancung, memiliki bola mata biru, serta rahangnya yang nampak terlihat tegas, membuat wajah Tuan Andra ini nyaris sempurna, bahkan mungkin dalam pandangan semua kaum hawa. Namun sangat disayangkan, karena Tuan Andra memiliki tatapan yang begitu tajam dan terlihat dingin, membuat Fanny menjadi merasa takut, bahkan untuk sekedar menatapnya dengan sedikit lama. Sementara Andra sendiri, masih setia dengan sikap dinginnya. Meski sebenarnya ia pun juga merasa sangat kagum dengan kecantikan Fanny. Namun pria itu tetaplah seorang Andra. Seorang pria dingin yang tak mudah tersentuh apalagi hanya karena kecantikan dari seorang wanita. Andra, bukanlah seorang pria yang mudah goyah hanya karena melihat kecantikan seorang wanita.